Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi fikih kelas 6 SD dengan bab mandi wajib. Pada bagian yang kedua, yakni hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Berikut ini beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. 1. Perempuan haid dilarang mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah lainnya. Sholat fardu itu ialah sholat wajib, seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dalil tidak dibolehkanlah sholat ketika haid adalah فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, jika kamu sedang haid, maka tinggalkanlah sholat. Dan jika ia telah selesai, maka mandilah dan bersihkanlah darah itu, serta sholatlah. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah. Jadi sudah jelas ketika kita sedang haid, maka kita tidak boleh sholat. Dan ketika sudah selesai, maka segera mandi, membersihkan darah, dan kembali untuk sholat lagi. Yang kedua, perempuan haid dilarang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib yang kita tinggalkan saat haid itu diqadha atau diganti pada hari yang lain. Seperti dalam hadis, kana yusibuna dzalika ta'anil haid. Fa nu'maru biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'is shalat. Yang artinya, ketika kami mengalami haid, diperintahkan kepada kami mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha sholat. Hadis muttafaq alaih. Jadi, sudah jelas ya, ketika sedang haid, itu tidak diperbolehkan puasa, tapi wajib mengganti puasanya di hari lain. Dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi yang diperintahkan itu hanya mengganti puasa di hari lain. Kalau sholat tidak diperintahkan untuk mengganti di hari lain ketika sedang haid. Yang ketiga, perempuan haid dilarang melakukan tawaf ketika menunaikan ibadah haji atau umroh. Ketika Aisyah haid saat haji, Nabi Muhammad SAW bersabda padanya, "Faf'ali ma yaf'alul hajju, ghairu alla tatufi bil baiti hatta tadhuri." Yang artinya, lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang berhaji selain dari melakukan tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi, ketika perempuan haid itu tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah sampai ia suci. Sampai sudah selesai masa haidnya. Nah, ketika perempuan sudah selesai haid, maka diwajibkan untuk mandi. Hukum mandi setelah haid itu adalah wajib. Jadi, seorang perempuan yang telah selesai masa haid, hendaklah ia segera mandi. Mandi setelah selesai masa haid biasa disebut dengan mandi besar. Mandi besar adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari rambut sampai kaki. Mandi besar ini bertujuan untuk menyucikan diri dari hadas besar, yakni ketika haid, sebagaimana hadis berikut ini. Da'iya sholata fadrol ayyamil lati kunti tahidina fiha summa yatasili wa sholli. Rawahul Bukhari. Yang artinya, tinggalkanlah sholat selama hari-hari haid itu. Lalu mandilah dan sholatlah.
Hadis riwayat Bukhari. Jadi, berdasarkan hadis tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa orang-orang yang haid dilarang sholat. Setelah haid selesai, diwajibkan untuk segera mandi besar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.